Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini mata Murong Bingyun mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia menatap Qin dan berkata, "Serahkan buah aturan itu dan aku tidak akan membunuhmu." Dia berkata dengan dingin dan menatap Qin seperti seorang dewi. Di belakangnya Kaisar Hongyan juga berkata, "Nah, buah aturan ini milik istana berkabut saya. Serahkan buah aturan itu, jika tidak saya akan membuat Anda menyesal seumur hidup." Qin menjawab, "Hei, kamu mengatakan bahwa buah ini milik istana berkabutmu. Apakah kamu telah menulis labelnya?" Qin menatap buah itu dengan cermat, kemudian menggigitnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku masih belum dapat melihat label istana berkabutmu." Murong Bingyun memucat karena marah. "Kau ingin mati!" teriak Murong Bingyun. Di antara alisnya secercah cahaya pelangi ilahi menembus tekanan kekuatan aturan dan langsung menembak ke arah Qin. Tetapi pada akhirnya itu masih dilebur oleh kekuatan aturan dan menghilang begitu saja. Pada saat ini Qin mempercepat tangannya untuk meraih buah aturan. Hanya setengah batang lupa dia telah mengumpulkan 30 buah suci. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Qin akan mengumpulkan semua buah aturan dari pohon suci ini. Tiba-tiba sebuah kekuatan meledak seperti badai, membuat semua orang sulit untuk bernafas. Mereka melihat ke sumber ledakan itu, dan itu adalah Kaisar bertubuh emas yang telah memasuki Kaisar Wudi setengah langkah. Kaisar Jinsen telah menembus Wudi setengah langkah, teriak semua orang tanpa terperanjat kaget. Kaisar Jinsen tertawa terbahak-bahak dan mulai mendekati pohon suci. Tetapi matanya tidak tertuju pada buah aturan melainkan ke Qin. Selama dia bisa membunuh Qin dan mengambil cincin penyimpanannya, dia bisa mendapatkan lebih dari 50 buah sekaligus. Ini adalah cara tercepat. Di sisi lain, aura yang menakutkan lainnya juga muncul secara tiba-tiba. Itu adalah Kaisar Hongyan. Dia juga menerobos ke Kaisar Wudi setengah langkah. Anehnya, dia juga mengambil tindakan pertamanya untuk membidik Qin. Selain mereka berdua, Fei Tua, Long Zentian, Si Tuzen juga menerobos ke Wudi setengah langkah. Qin saat ini tertekan karena masih banyak buah aturan yang belum dipetiknya. Sementara itu, dia juga didesak oleh orang-orang di bawah. "Hei bos, baunya sangat enak." Suara Xiao Yi dan Xiao Huo terdengar. Qin melirik ke labu hitam dan berkata, "Ternyata kalian berdua sudah bangun." Di bawah pohon, Kaisar Jinsen berteriak, "Nak, cepat serahkan cincin penyimpananmu." "Kaisar emas, apa yang ingin kamu lakukan? Qin adalah jenius Papiliun Pil saya. Jangan bertindak sesukamu," teriak Si Tuzen tampak cemas. Saat kata-kata itu terdengar, tangan kanan Kaisar emas menjulur. Bahkan Kaisar Hongyan di belakangnya juga mulai bergerak. Kedua aura yang mengerikan itu menyapu Qin. Qin hanya tersenyum, ekspresinya tidak berubah. Di bawah serangan ini dia hanya mengangkat tangannya dan kekuatan yang mengerikan dinaikkan secara ekstrim. Tabrakan tiga kekuatan itu langsung membuat suara gemuruh, menunjukkan betapa menakutkannya pemandangan itu. Semua orang tuli tidak bisa mendengar apa-apa. Setelah sekitar selusin nafas, semua orang tiba-tiba perlahan pulih dan mereka melihat sesosok berdiri dengan bangga di sana. Itu adalah Qin. Di seberangnya Kaisar Hongyan dan Kaisar bertubuh emas juga masih berdiri dengan bangga. Kaisar bertubuh emas menatap Qin dengan ganas, matanya meledak dengan cahaya dingin. Dia berkata, tubuh fisikmu sungguh menakutkan. Jenis latihan apa yang kamu kembangkan?" Menghadapi pertanyaan itu dan keterkejutan semua orang, Qin hanya tersenyum tipis. Setelah jeda ini, Fei Tua, Si Tuzen, Long Zentian, dan yang lainnya juga bergegas ke pohon itu. Semua orang bergegas langsung ke pohon suci untuk memetik buah aturan. "Mau memetik buah aturan ya?" gumam Qin tiba-tiba mencibir. Dia mengeluarkan labu hitam secara tiba-tiba dan berkata,
Xiao Yi, Xiao Huo, sekarang terserah padamu. Oke bos, serahkan semuanya pada kami, jawab semut pemakan ki dan serangga api dengan suara berdengung seperti dua awan dengan cepat melilit buah aturan di pohon suci itu. Apa-apaan ini? Menjauhlah! Petua dan yang lainnya segera marah. Mereka menembak dengan panik mencoba mengusir hewan itu. Pada akhirnya lebih dari 40 buah aturan diembat oleh Xiao Yi dan Xiao Huo dan hanya menyisakan 10 buah aturan di pohon suci yang kemudian diperebutkan oleh sekelompok kekuatan yang tersisa. Bos, Xiao Yi dan Xiao Huo mengecewakanmu. Kami semua hanya bisa membawa 40 buah, ucap Xiao Yi dan Xiao Huo berkata dengan ekspresi muram. Qin Chen berkata, kalian telah melakukannya dengan baik dan ambillah 10 buah aturan ini untuk kalian. Qin Chen berkata dengan penuh semangat dan menyimpan 30 buah lagi. Ini artinya dari 108 buah pada pohon suci, Qin Chen mendapat lebih dari 90. Bunuh Qin Chen itu dan ambil buah itu darinya. Seseorang berteriak dan bergegas maju. Qin Chen, cepat pergi, aku akan memblokirnya untukmu, teriak si Tuzen dan berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen mendatangi si Tuzen dan berkata, baiklah Tuan Situ, kamu juga cepat pergi dari sini. Ingat bahwa semua murid Dange dan juga berhati-hatilah dengan Lu Haoran, ucap Qin Chen meraih tangan si Tuzen dan pada saat yang sama 3 buah aturan diselipkan ke tangannya. Cepat, anak itu akan segera pergi, hentikan dia. Kerumunan sangat marah dan bergegas dengan panik. Di antara mereka, Murong Bingyun adalah orang yang paling cepat bereaksi. Dia adalah yang paling dekat dengan Qin Chen saat ini. Sinar cahaya berwarna-warni mekar dan sosok Murong Bingyun melayang seperti makhluk abadi. Qin Chen melemparkan sebuah pukulan dan kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan. Murong Bingyun terbang hingga beberapa meter, wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Sebaliknya di sisi lain, Qin Chen terus mengguncang sosoknya, mengambil kesempatan itu dan langsung naik ke langit. Di sisi lain, meskipun si Tuzen tidak tahu niat Qin Chen, dia ragu-ragu sejenak kemudian berteriak dengan dingin. Semua murid Dange segera pergi dari sini dan kembali ke alam Guyu. Mendengar apa yang dikatakan si Tuzen, kekuatan lain juga mulai bereaksi. Para murid aula senjata, dengarkan perintah, segera pergi dari sini. Semua murid tanah suci darah, ayo cepat keluar. Pemimpin pria berpakaian hitam menghela nafas. Sekarang dia hanya bisa mengambil tindakan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Segera setelah bendera hitam itu muncul, nafas yang berdebar-debar memenuhi seluruh gua. Segera lorong-lorong pintu keluar telah diblokir. Pria berpakaian hitam itu berkata, semuanya, mengapa repot-repot pergi? Mengapa tidak tinggal dan menonton kegembiraan ini untuk sementara waktu? Apa yang ingin kamu lakukan? Menyingkir, teriak beberapa kaisar Wu dari sekte Gui Yuanzong. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan barusan? Bukankah lebih baik untuk tinggal dan menonton keseruannya? Jawab pemimpin berbaju hitam itu sambil tertawa aneh. Saat berikutnya, telapak tangan pria berpakaian hitam itu dengan mudah menusuk kepala Kaisar Wu itu, meledak dan berubah menjadi kabut darah. Kerumunan memandang pemimpin berbaju hitam itu dalam kemarahan yang luar biasa. Itu dia, Tuan Ginseng, seperti yang saya katakan sebelumnya, istana berkabut dan pria berbaju hitam inilah yang telah membunuh Kaisar Feng Lei, ucap Kaisar Changwu. Kaisar Emas memandang pria berpakaian hitam itu dengan marah dan berkata pada Kaisar Hongyan sebagai pemimpin tim istana berkabut, Kaisar Hongyan, apa sebenarnya yang akan dilakukan istana berkabutmu? Qin Chen tiba-tiba terbangun dan berteriak dengan keras, semuanya hati-hati. Tiba-tiba beberapa orang di antara kerumunan mulai bergerak seperti Lu Haoran. Dia langsung menyerang si Tuzen. Lu Haoran, kenapa kamu tiba-tiba menyerangku? Teriak si Tuzen meraung. Lu Haoran berkata, tentu saja untuk membunuhmu. Di tempat lain, Kaisar Changwu juga berkata, saya telah lama mengatakan bahwa orang-orang berpakaian hitam ini telah mengambil alih tubuh beberapa orang kita. Sekarang apa kalian semua masih belum mempercayainya? Mendengar itu, Kaisar Ginseng dan yang lainnya terlihat jelek. Kaisar Changwu memang telah mengatakan ini sebelumnya, tetapi mereka terkesan mengabaikannya waktu itu.
Kaisar Ginseng berkata, "Semua orang mari bekerja sama untuk memecahkan formasi ini terlebih dahulu." Pada saat ini Kaisar Emas dan yang lainnya bahkan melupakan keberadaan Qin Chen. Bukannya mereka tidak ingin membunuh Qin Chen dan bersaing untuk mendapatkan buah aturan, tetapi prioritas utama adalah menghancurkan formasi di depan agar bisa kembali dengan selamat. Ketika semua pemimpin kekuatan besar bergegas menyerang pria berpakaian hitam, Ling Yuanan tersenyum menyeringai dan bergegas menuju Qin Chen. Matanya menembakkan niat membunuh yang ganas. 5 jarinya memancarkan atmosfer yang mengerikan. Itu adalah darah raja. Keluarga Ling memiliki bloodline darah raja. Setelah diaktifkan, garis keturunan ini akan sangat menakutkan dan biasanya itu dapat menekan bloodline lawan. Si Tu Zhen yang sedang bertarung dengan Lu Haoran juga menyaksikan ini. Dia terkejut dan dengan marah berkata, "Ling Yuanan, apa yang ingin kamu lakukan? Hentikan!" Ling Yuanan hanya tertawa liar. Si Tu Zhen dan Lu Haoran bertarung dengan panik. Dia ingin menyelamatkan Qin Chen, tetapi itu tidak mungkin. Akhirnya si Tu Zhen tidak berani ceroboh lagi dan hanya bisa fokus melawan Lu Haoran dengan sepenuh hati. Hahaha, nah sekarang si Tu Zhen benar-benar tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu, ucap Ling Yuanan menyeringai dan langsung menekan telapak tangannya. Apa kamu ingin membunuhku? Qin Chen mencibir, tidak takut sama sekali. Dia memutar lehernya dan mengangkat bahunya. Dia berteriak dengan marah, meledakkan tinjunya dengan kekuatan yang besar. Itu langsung bergegas ke langit dan bertabrakan dengan telapak Ling Yuanan. Buar! Seolah-olah dua puncak gunung meledak bersamaan. Qin Chen bukannya mundur, tetapi malah maju menyerang ke arah Ling Yuanan. Apa? Ling Yuanan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qin Chen ini begitu menakutkan. Ling Yuanan mendengus, tangannya berubah menjadi cakar tajam. Meskipun Ling Yuanan saat ini hanya seorang Wudi setengah langkah, tetapi dia juga bisa mengintegrasikan kekuatan aturan ke dalam serangannya sendiri dan meningkatkan aktivitas tempurnya. Qin Chen mencibir, jika Ling Yuanan ingin menggunakan kekuatan aturan untuk menekan dirinya, itu pasti salah perhitungan. Meskipun Qin Chen belum menerobos Wudi setengah langkah, pada kenyataannya ia memiliki kemampuan yang lebih untuk memahami kekuatan aturan daripada Ling Yuanan. Ditambah lagi dia telah mengkonsumsi banyak buah aturan sebelumnya. Qin Chen bergumam, dalam kehidupanku sebelumnya aku pernah membunuh seorang kaisar Wudi yang kuat. Dan dalam kehidupan ini meskipun saya hanya berada di puncak jangka menengah kaisar Wu, bagaimana mungkin saya bisa takut pada kaisar Wudi setengah langkah? Qin Chen melambaikan tinju dau-daunya dan bertabrakan langsung dengan Ling Yuanan tanpa rasa takut sama sekali. Semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya yang tak berujung dan suara keras yang menggelegar terus berlanjut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.